Harus menemukan bangkai sebelum matahari terbenam. Apalagi ini ya, di ujung bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai terjadi sesuatu. Tapi aku yakin bangkai pasti akan dijaga oleh Bunda Ratu. Kurang ajar sekali Mat Janggar dan Mat Datuk ini. Ternyata mereka masih ada satu titisan darah sehingga mereka bisa menyatu kekuatan sehingga bisa membuat bangkai sedikit terdesak. Tapi aku yakin segala sesuatunya akan dimudahkan apabila kita selalu berserah kepada yang maha. Kamarnya kita teruskan perjalanan kamarnya. Mana? Oke. Agar. Dua kau. Mana kemampuan? Kurang aja kau Mat Datuk. Kenapa kau meninggalku tiba-tiba Mat Datuk? Sesuai dengan janjiku, aku akan datang dengan pusakamu. Aku meminta kau datang dengan membawa bangkai dan jangan. Bukan kau meninggalku tiba-tiba Mat Datuk. Kau telah menantang untuk membawa senjata. Maka aku bawa senjata. Leceh kau. Kau meninggalku di saat aku lengah. Ternyata kau memang benar-benar sebiadab yang ingin menghabisiku Mat Datuk. Kau selalu mendapat kebencian. Sudah Mat Datuk. Di mana bangkai saat ini? Sudah aku bilang. Bang Ray bersama Janggar. Dia anak. Bukan itu jawaban yang kubutuhkan Mat Datuk. Tapi kau bawa ke sini bangkai dan jangan sekalian. Mudah sekali kau memerintah. Aku bukan memerintahmu Mat Datuk. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Tapi perilakumu tidak mencermin kau sebagai orang tua. Kau menyerangku secara tiba-tiba. Tapi ingat Mat Datuk, kesombonganmu akan memakan dirimu sendiri Mat Datuk. Gimana? Gimana Janggar? Ini yang Jangan aja kau Mat Datuk. Baik Mat Datuk. Di sini kita satu lawan satu Mat Datuk. Aku tidak pernah takut kematian Mat Datuk. baik. Baik. Kalau memang Aku satria. Sama. letakkan senjatamu kalau kau memang. Baik. Kau pikir aku takut? Ternyata kamu memiliki jiwa satria juga. Baik Mat Datuk. Kita buktikan. Tapi seandainya kau tumbang di sini Mat Datuk, bawa bangkai Janggar ke sini. Sebelum kau habisi di sini. Pintar sekali nyalimu. Kuat sekali nyalimu untuk menghabisi. Aku ditempa di hutan yang liar Mat Datuk. Di tengah kepungan harimau ganas. Benar. Bukan curut-curut seperti antek-antekmu Mat Datuk. Tapi aku berpuluh tahun hidup di rimba. Ini aku. Mat Datuk, aku tahu kau hidup di kawah Gunung Gendit. Kau bersama pendayangan-pendayangan, penghuni, iblis-iblis. Wah! Aku tidak akan tinggal diam Mat Datuk. Jangan kau kira semudah itu kau menghabiskan Mat Datuk. Aku tetap menghargaimu sebagai orang tua Mat Datuk. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Tapi ketika perilakumu tidak mencerminkan orang tua, aku pun bisa berlaku brutal Mat Datuk. Aku bisa lebih ganas dari harimau yang ada di hutan sini Mat Datuk. Ingat itu. Peduli apa dengan mulutmu? Aku tidak akan terpengaruh. Ingat itu. Memang iblis tidak akan pernah terpengaruh dari apapun Mat Datuk. Karena dia sudah merasa dirinya paling hebat dan paling benar. Dan seolah-olah di muka bumi ini dia tidak ada lagi yang bisa menundukkan. Tapi ingat Mat Datuk, iblis hanya diciptakan untuk mengganggu umat-umat manusia. Tapi ketika umat manusia berserah kepada Yang Maha Kuasa dan meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa taala, aku yakin kekuatan itu akan hadir di dalam diri aku. Ingat itu Mat Datuk. Sudah Mat Datuk. Aku meminta kau membawa Janggar
dan banggai ke hadapanku. Dan serahkan ompong padaku. Baik. Ini ompong. Wah! Kau mikir kakiku tidak bisalah menendang seperti dirimu? Hah? Baik kamu dulu. Teruskan. Bagaimana? Bagaimana? Jangan kau kira semudah kamu membalikkan telapak tangan. Dan bagaimana dengan diriku? Apakah aku tumbang olehmu? Kancil yang cik-cik di tengah hutan tidak akan mudah untuk ditangkap bagi harimau ganas. Selalu itu saja yang kau ucapkan. Tidak ada kata-kata lain selain kesombongan. Karena aku bukan sombong Mbak Datuk, aku menyampaikan apa adanya. Semut pun di tengah hutan sini dia akan hidup bebas. Karena dia pun bisa menghabisi gajah. Ketika gajah itu akan sombong menginjak-injak gigi. Tahu? Tidak akan percaya dengan kata-katamu. Terserah kau Mbak Datuk. Mau percaya atau tidak itu urusannya. Tapi ingat Mbak Datuk, yang aku butuhkan bangkai bersama Majangga. Jadi jangan seolah-olah ketika Majangga tidak bersamamu, aku tidak bisa menemukanmu. Aku yakin karena aku bisa berkomunikasi melalui sukmaku bahwa bangkai dalam keadaan baik-baik saja. Dan ingat Mbak Datuk, taubatlah sebelum hari raya Idul Fitri. Hanya itu kau ucapkan. Hanya kata tobat yang selalu kau ucapkan. Karena aku yakin pengikut-pengikutmu akan tunduk sebelum. Tidak mungkin. Kita buktikan Mbak Datuk. Kita buktikan semua pengikutmu akan mengikuti jejak ompong. Ingat itu. Mereka akan kubunuh. Mengikuti jejak-jejak kalian. Kita buktikan Mbak Datuk. Lidah siapa yang akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha keras dan kesabaran. Mudah-mudahan doa yang kami panjatkan untuk meluruskan perilaku kalian itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Sombong sekali kamu. Oke, dengan kamu menjaga aku tiba-tiba aku akan tewas. Tidak semudah itu Mbak Datuk. Tidak semudah itu. Karena aku yakin kekuatan itu akan selalu hadir di dalam diri. Ketika aku selalu melangkah dan tertuntun untuk berbuat kebaikan. Aku bukan orang merasa paling benar Mbak Datuk. Tapi aku terus belajar untuk memperbaiki diriku. Aku pun sama terlahir dari orang seperti Mbak Datuk. Apa yang kau lakukan? Alam bersamaku Mbak Datuk. Ketika telapak tangan dan kakiku masih menapakkan di bumi, kekuatan alam itu akan selalu hadir di dalam tubuhku. Karena aku menyayangi alam ini. Kau tahu Mbak Datuk, rumput, hewan lebih taat daripada manusia bersujud kepada yang maha kuasa. Apalagi orang-orang seperti dirimu Mbak Datuk. Jadi Mbak Datuk, segera kau bawa bangkai ke sini, atau jangga yang akan kami habisi. Semudah itu kau ingin menghabisi anakku. Tidak ada yang tidak mungkin Mbak Datuk di muka bumi ini Mbak Datuk. Ketika kita selalu berusaha, apalagi itu berusaha di jalan kebenaran,
Aku yakin semuanya akan dimudahkan dari Yang Maha Kuasa. Ingat itu. Kau pikir kau yang saja yang punya penguasa? Aku pun punya penguasa. Tapi penguasamu yang kau agung-agungkan adalah penguasa lelembut yang ada di. Buang! Kenapa? Kenapa kau marah? Aku tahu kau ingin mencuriku. Kau ingin melancarkan serangan. Ternyata kau semakin hari semakin cerdik, Madata. Jadi kau datang ke sini bukan membawa bangkai, kau membawa amarah ternyata. Mak Datuk, Aku menepati janjiku. Kau menantangku. aku menantangmu hanya untuk membawa bangkai dan jangkar ke sini. Tapi bukan membawa amarahmu, Mak Datuk. Tapi kau hadir dengan amarah di sini. Aku tahu pedayangan-pedayangan, makhluk-makhluk menyeramkan selalu membentengimu, Mak Datuk. Tapi ingat, Mak Datuk, semuanya itu hanya kutukan karena dia tidak mau berbuat kebaikan di muka bumi ini. Tuh, peduli apa? Aku tidak akan ingin mendengarkan kata-kata. Dia sangat senang, Mak Datuk, ketika mendapatkan orang-orang berjiwa sepertimu. Dia seolah-olah mencari kawan di muka bumi ini. Itu pengabdian mereka terhadapku. Kau tidak perlu membicarakan itu. Tapi perlu kusampaikan, Mak Datuk, karena itu akan merusak tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang kau ajar tidak pantas diwariskan kepada anak cucu, Mak Datuk. Karena itu akan merusak peradaban di muka bumi ini. Semudah itu kau bicara. Seolah-olah kau yang paling benar. Mak Datuk, aku bukan orang paling benar, Mak Datuk. Aku sadar aku ini orang bodoh, Mak Datuk. Aku ini orang lemah. Karena aku meyakini segala kekuatan yang ada pada tubuhku itu bersumber dari Yang Maha Kuasa. Tanpa seizinnya aku bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Ingat, Mak Datuk, kita terlahir dari rahim orang suci. Tanpa Kurang aja kau, Mak Datuk. Itu kau ingat. Ketika aku berbicara, kau tidak mau mendengarkannya, Mak Datuk. Itu yang kau Karena hatimu takut tergores. Dan iblis-iblis yang ada di sekitarmu tidak akan terima ketika kau diberikan nasihat dan petuah-petuah. Itulah kesombongan sebenarnya, sejati kesombongan, Mak Datuk. Mudah sekali kau berbicara. Kalau kita sudah merasa paling benar sendiri, Mak Datuk, di muka bumi ini, Mak Datuk, itulah jiwa iblis sesungguhnya. Karena iblis dilahirkan untuk menjadi orang-orang sombong. Itu tercermin pada dirinya. Karena dia diusir dari surga. Karena Sebetulnya yang iblis itu kau. Hah? Tidak apa-apa, Mak Datuk. Kalau kau mengatakan aku iblis, karena iblis tidak mau merasa dirinya dikecilkan. Tidak apa-apa kalau aku iblis, tapi ikutlah dengan perilakuku. Mudah-mudahan Untuk apa mengikuti perilaku iblis? Kau tidak mau mengikuti. Ini mau. Cukup bagus tembakan. Jangan kau bangga dengan jantung silumanmu, Mak Datuk. Ya, aku bangga dengan kekuatanmu. Apa yang kau lakukan? Hop, hop, hop. Wah! 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 Hop, hop, hop. Hop. Wah! Hop, 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 hop. Bagaimana, Mak Datuk? Dan bagaimana dengan diri? Aku masih tetap kokoh tegak. Aku pun masih kokoh. Jadi jangan sampai pertumpahan darah ini dilanjutkan, Mak Datuk. Aku tidak peduli dengan Karena aku tetap menganggapmu sebagai saudara, Mak Datuk. Aku menganggapmu sebagai musuh. Itulah jiwa-jiwa iblis, Mak Datuk. Iblis akan menganggap semua orang di sekitarnya musuh ketika dia tidak mau mengikuti jejaknya. Makanya iblis diturunkan ke muka bumi hanya untuk mengganggu manusia-manusia yang selalu taat kepada Yang Maha Kuasa. Teruslah berbicara. Kau teruslah ubahnya seperti air daun talas ini, Mak Datuk. Ketika air diteteskan di daun talas ini, tidak akan pernah bisa dia menyatu. Begitulah iblis yang ada di tubuhmu. Dan itulah kekuatanmu. Kau tumpahkan air di situ, dia akan langsung habis. Itu kekuatanmu.
Tidak ada artinya kekuatanmu. Banyak bicara Hah? Komandan. Ternyata kau licik juga Madatu. Untuk apa aku membawa senjata? Ternyata Kau tidak ketika komando. kau terdesak, setan kobek yang ada di diri menamengi dirimu. Madatu, hentikan perilaku. Itu sebelum bulan Ramadan ini berakhir. Hentikan semua perilaku. Dan hentikan kau kemari. Berhentilah kau untuk menghabisi anak buahku untuk jadi pengikut kalian. Kami tidak pernah mencari pengikut Madatu, tapi kami hanya memberikan sedikit pandangan mana baik dan mana buruk. Karena perilaku mereka, apalagi terus mengikuti, sudah berperilaku buruk di tengah masyarakat, mengikuti ajaran sesat, ilmu-ilmu sesat yang kau bangga-banggakan di kawah Gunung Kendik. Apalagi banyak sudah warga yang menemuimu ingin menjadi pengikutmu. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk menghentikannya Madatu. Ingat itu. Dan itu tanggung jawabku untuk menghancurkan kalian, menghalangi langkah. Baik, Hup, hup, hup. Hup, hup, apa? Kau akan tewas. Ingat, kau akan tewas di sini. Jangan sekali ini yang akan menambah pugas-pugas dapat pugas. Mana tuh? Aku tidak mau terus bertempur denganmu. Tapi tunjukkan, karena aku tidak membutuhkan pertempuran ini. Yang aku butuhkan, di mana keberadaan Bang Gri? Di mana keberadaan anakmu Janggar? Sudah kubilang, carilah sendiri. Dan Remu bersama Janggar. Jangan sombong, Ratu. Jangan sombong. Ingat, sebuah pusaka daripada hanya sebuah titipan. Ketika kau terdesak, dan ketika dia tidak bisa menyelamatkan, dia pun akan pergi, Ratu. Jadi, Tidak mungkin. hentikanlah semua Dia tindakan. tidak akan mungkin meninggalkanku. Sengaja kau Ratu. Kau akan mati, Ki Slamet. Ingat, Aku tidak pernah takut kematian, Madatu. Aku tidak pernah takut kematian. Tapi kau culas, Madatu. Kau culas. Kamu pakai pusaka itu. Cahaya merah yang ada di dalam pusaka itu membuat mataku sedikit kepanasan, Madatu. Madatu, seandainya itu terjadi pada orang lain, Madatu, mungkin dia sudah buta dan tewas. apa peduliku? Apa peduliku tentang orang lain dan dirimu? Itulah kesombongan, Madatu. Kau akan mati bersentuhan dengan pusaka. Ingat. Kalau kau memang jantan, Madatu,
Bertarunglah tantang dengan tangan kosong. Kalau kau ingin bertarung, Baik. aku pun akan membawa pusaka. Tentukan tempatnya di mana pertarungan itu. Biar Di mana yang kau inginkan? terserah kau, Mak Datuk. Terserah kau, Mak Datuk. Aku tunggu kau di hutan larangan. Tapi ingat, Mak Datuk, sebelum pertempuran itu terjadi, aku pastikan pengikut-pengikut Mak Datuk satu persatu akan mengikuti jejak Ompong. Ingat itu. Kenapa kau tidak menghabisiku? Mudah sekali. Kenapa kau tidak menghabisiku? Untuk apa aku menghabisimu? Untuk apa aku menghabisimu? Karena kekuatan pusaka tersebut tidak akan bisa melawan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Aku yakin. Aku yakin sekali. Semudah itu kau bicara. Setan kobra yang ada di pusaka. Bah! Hat! Bah! Hat! Bah! Ah! Hat! Bah! Hat! Bah! Bah! Lihatlah, lihatlah, lihatlah. Henti katawa sombong, Mak Datuk. Henti katawa sombong. Bagaimana? Henti katawa sombong. Aku sudah membuktikan. Ketika Yang Maha Kuasa belum mengizinkan nyawa dan ragaku berpisah, buktinya aku masih hidup, Mak Datuk. Itulah kesombongan kalian. Apa yang kau lakukan? Mak Datuk, segera bawa kau janggal ke sini sebelum terlambat, Mak Datuk. Dan segera bawa Ompong kemari. Secepatnya. Baik, Ompong akan kubawa ke hadapanmu, tapi tidak sebagai pengikut. Dia aku akan bawa ke hadapanmu Dan sebagai akan kubawa orang-orang Rai yang sudah kembali. bertobat. Sebagai jaminannya. Sebelum Ompong kembali. Baik, Mak Datuk. Kalau memang itu maumu, aku ikuti kemauanmu. Tapi aku yakin Banggi tidak akan pernah apa-apa. Ya, aku Karena tahu. Bunda Ratu akan selalu melindunginya. Aku tahu. Tapi apa gunanya Bunda Ratu kalau dia tidak bisa keluar dari pesanggerahan? Jangan. Kita buktikan, Mak Datuk. Kita buktikan. Aku yakin Bunda Ratu akan membawa Banggi keluar. Dan dengan aku sendiri. yakin Janggar akan bisa menjaganya. Kita buktikan, Mak Datuk. Kita buktikan. Hop, 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 bah, bah, hop, oh, hui, ah, oh. Baik, Mak Datuk. Aku penuhi janji. Kalau kau ingin bertarung denganku, sebelum matahari terbenam, kita tentukan tempatnya. Dan ingat, kau bawa pusaka setan kobra. Biar kita bertempur sampai nyawa berpisah dari tubuh kita. Ingat, Hop, 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 bah, 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 hop, bah, bah, bah. Sudah, Mak Datuk. Aku pesan kepada bawa Bang Gabriel dan Chandra. Nanti aku akan membawa Om. Tapi aku pastikan
Ompong tidak akan pernah menjadi pengikutmu lagi. Dan aku Dan aku pastikan Ray tidak akan keluar. Selamat. kita buktikan ucapan siapa yang didengarkan dari Yang Maha Kuasa. Dan sebelum Ramadan ini berakhir, aku pastikan semua pengikutmu akan mengikuti jejak Ompong. Ingat itu. Pintar sekali. Nyalimu. Kuat sekali nyalimu. Aku tidak mau menghabisimu, Pak Datuk. Aku ingin melihat bahwa kau menjadi saksi bahwa pengikut-pengikutmu akan mengikuti jejak si Ompong. Ingat itu. Tidak mungkin. Aku tidak percaya dengan semua. Kita buktikan, Pak Datuk. Baik. Baik, kita akan buktikan setelah atau sebelum hidup pitik ini pengikut-pengikutmu akan satu persatu meninggalkanmu. Oh, dah. Hati-hati kameramen. Cuma kita menghadapi. Ayo kameramen, kita teruskan perjalanan. Ingat, Pak Datuk. Kalau kau tetap seperti ini, maka permusuhan ini tidak pernah selesai. Tapi ingat pesan. Aku tidak takut dengan kalian. Apalagi aku, Pak Datuk. Aku yang menggarisbawahi. Dengan malaikat maut pun aku tidak pernah takut. Pertempuran akan terlalu terjadi. Ingat, Ya tinggal kau tentukan pertempuran itu tak. aku tunggu di Bukit Larangan. Baik, baik. Akan kupenuhi janjimu. Siapkan semua kekuatan. Siapkan semua pedang tayanganmu. Jangan besar nyali dulu. Aku akan kusiapkan semuanya. Ingat itu. Tinggal kita buktikan ucapan masing-masing, Pak Datuk. Aku tidak mungkin menjilat lulah yang sudah. Pergilah kau. Ingat. Pergilah kau susul Majanggan. Beritahu bahwa pengikut-pengikut dari Majanggan akan segera mengikuti jejak si Ompong. Pergilah kau. Kau pergilah. Aku tidak peduli denganmu. Ingat itu. Itu pesanku terakhir buatmu, Pak Datuk. Baik. Aku akan menyusul saudara-saudaraku yang lain karena mereka pasti menyebar di tengah hutan sini. Ayo kameramen, kita menyusul saudara-saudara kita yang lain.